Hello guys, siapa sih yang gak suka saus tomat? Warna yang menggugah selera makan, apalagi kalau dicampur dengan bakso. Selalu bikin ngiler kan guys? Saus tomat adalah salah satu bumbu yang paling sering digunakan untuk mencampur makanan. Pengen tahu nggak nih, bagaimana sih proses pembuatan saus tomat ini? Eits, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Saus tomat dibuat dari campuran tomat segar dengan bahan tambahan makanan seperti gula, garam, cuka, rempah-rempah, pati maizena, dan pengawet. Setiap bahan yang digunakan pada pembuatan saus tomat mempunyai fungsi tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki rasa, warna, aroma, kekentalan, dan keawetan. Gula misalnya, gula ini digunakan untuk memberikan rasa manis, garam untuk memberikan rasa asin, sementara cuka akan memberikan rasa asam sekaligus memberikan efek pengawetan. Nah guys, sebelum ke proses pembuatan saus tomat, yuk kita cari tahu apa saja kandungan dalam tomat. Baik dalam bentuk segar maupun olahan, memiliki komposisi zat gizi yang cukup lengkap. Dan buah tomat terdiri dari 5-10% berat kering tanpa air, dan 1% kulit dan biji. Jika buah tomat dikeringkan, sekitar 50% dari berat keringnya terdiri dari gula-gula pereduksi, terutama glukosa dan fruktosa. Sisanya asam-asam organik, mineral, pigmen, vitamin, dan lipid. Nah guys, tomat ini dapat digolongkan sebagai sumber vitamin C yang sangat baik. Nah, kalian tahu nggak guys apa alasannya? Yaps, karena 100 gram tomat dapat memenuhi 20% atau lebih dari kebutuhan vitamin C sehari. Selain itu, tomat juga merupakan sumber vitamin A yang baik, karena 100 gram tomat dapat menyumbangkan sekitar 10-20% dari kebutuhan vitamin A sehari. Selain tomat sebagai bahan utama untuk pembuatan saus, ada juga bahan lain yang diperlukan untuk pembuatannya loh guys. Apa saja? Cari tahu yuk! Yang pertama ada bahan pengental. Bahan pengental alami berasal dari bahan pertanian seperti pepaya dan ubi jalar. Sedangkan bahan pengental buatan seperti CMC atau karbosimetil selulus. Selanjutnya ada bahan pengasam. Pengasam digunakan untuk mengasamkan atau untuk menurunkan pH saus menjadi 3,8 sampai 4,4. Asam ini juga bersinergi dengan asam bensonat dalam menekan pertumbuhan mikroba. Dalam pembuatan saus tomat, digunakan bahan pengasam jenis asam sitrat. Kemudian ada bahan pengawet. Bahan pengawet yang ditambahkan pada saus tomat yaitu natrium bensonat. Natrium bensonat dikenal juga dengan nama sodium bensonat atau soda bensonat. Setelahnya ada garam guys. Pada pembuatan saus tomat, penambahan garam berfungsi untuk menambahkan cita rasa dan menjadikan adonan saus tomat menjadi lebih stabil. Bahan selanjutnya adalah air. Air dalam adonan saus tomat, selain untuk melarutkan garam dan bumbu lain, juga akan menghasilkan adonan yang homogen. Bahan yang terakhir ada bumbu. Dalam pembuatan saus tomat, bumbu yang dicampurkan bersama bahan baku terdiri dari bawang putih giling, merica bubuk, kayu manis bubuk, gula pasir putih bersih yang telah dihaluskan, cabai giling, serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan ya guys. Tahap pertama dalam proses pembuatan saus tomat adalah pemilihan tomat. Buah tomat yang akan digunakan dan diolah adalah buah segar yang sehat dengan tingkat kematangan yang merata dan tidak cacat. Tahap yang kedua adalah pembersihan. Buah tomat yang telah dipilih dicuci dengan air bersih agar terbebas dari segala kotoran yang masih melekat pada buah tomat. Tahap yang ketiga adalah pemanasan pendahuluan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengurangi jumlah mikroba pada buah tomat dan sekaligus menonaktifkan enzim penyebab perubahan warna. Tahap yang keempat adalah penggilingan. Buah tomat yang telah di-blanching dihancurkan sampai halus dan berbentuk bubur yang lembut dengan menggunakan mesin penggiling atau blender. Tahap yang selanjutnya adalah penyaringan.
setelah proses penggilingan, selanjutnya dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan bijinya sehingga diperoleh bubur tomat yang bersih. Kemudian tahap pendidihan. Nah guys, setelah diperoleh bubur tomat yang bersih, bubur buah tomat kemudian direbus sampai mendidih dan dimasak sampai mengental. Tahap yang ketujuh adalah pemberian bumbu. Pada saat pendidihan bubur tomat, bubur ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang telah dihancurkan sampai halus. Kemudian ditunggu sampai saus benar-benar matang. Tahap yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan pada saus tomat menggunakan botol berbahan plastik atau gelas. Nah, itu dia guys, tahapan dalam proses pembuatan saus tomat. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!